Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berada di tempat untuk menyelesaikan tugas UTS ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, intannya kota Mekah dan berliannya kota Madinah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu kita, Ibu Wahda, dan teman-teman yang melihat video ini. Jadi berdirinya saya di sini untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya atas nama Muhammad Safidwi Putra, ada teman saya juga atas nama Hari Miswa Nugroho dengan Dina Mufahiro. Jadi di dalam kesempatan kali ini kami membuat video kelompok dengan tema itu persepsi lingkungan. Jadi bagaimana penjelasannya? Langsung saja. Jadi materi kami itu judulnya tentang persepsi terhadap lingkungan. Jadi permasalahan lingkungan hidup telah menjadi isu global yang semakin kritis di era modern ini, memunculkan berbagai perspektif dan pemahaman dari berbagai lapisan masyarakat. Persepsi terhadap lingkungan adalah cara-cara individu memahami dan menerima stimulus lingkungan yang dihadapinya. Dapat beberapa faktor yang mempengaruhi aspek berikut ini. Jadi yang pertama itu ada budaya, yang kedua status ekonomi, dan yang ketiga itu ada usia, dan yang keempat ada pengalaman pribadi, yang kelima ada interaksi sosial. Persoalan yang muncul dengan persepsi adalah manusia yang telah kreatif yang menciptakan persepsi dalam bentuk atau berdasarkan manfaatnya tersebut. Dampaknya keseimbangan ekologi menjadi terguncang. Maka sebenarnya bukan persepsi manusia yang terlalu kreatif, persepsi manusia yang selalu serakah. Jadi materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya atas nama Dina Mufahiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mufahiro dengan NIM 244180013. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep biofilia masyarakat adat. Dan ini dia penjelasan lebih lanjut. Konsep biofilia masyarakat adat. Nah, biofilia sendiri adalah konsep yang merujuk pada kecenderungan manusia untuk mencari koneksi dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Nah, istilah ini berasal dari kata Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan filia yang berarti cinta atau ketertarikan, yang dikembangkan oleh ahli biologi yaitu Edward Owiston pada tahun 1980-an. Nah, biofilia sendiri menunjukkan bagaimana manusia secara alami itu terhubung dengan lingkungan mereka, termasuk flora ataupun fauna. Nah, interaksi dengan alam dapat meningkatkan kesehatan mental dan juga fisik, mengurangi stres, serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, konsep biofilia dapat diterapkan dalam konteks masyarakat adat melalui beberapa cara. Yang pertama ada desain rumah dan lingkungan, yang kedua praktek pertanian berkelanjutan, dan yang ketiga edukasi dan kesadaran lingkungan. Nah, adapun manfaat bagi masyarakat adat, yang pertama ada kesehatan mental dan fisik, yang kedua ada pelestarian budaya, dan yang terakhir ada keterlibatan komunitas. Nah, itulah tadi penjelasan. Oke, mungkin langsung saja perkenalkan, nama saya Hari Miswa Nugroho dengan NIM 244180019. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bagian C, pemahaman genset terhadap masyarakat.
Generasi Z atau Gen Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 memiliki pemahaman yang unik dan progresif terhadap masyarakat. Karakteristik ini muncul dari pengalaman mereka tumbuh dalam era digital yang sangat terhubung, di mana akses informasi dan interaksi sosial berlangsung secara cepat dan luas. Adapun karakteristik Gen Z yang mempengaruhi pemahaman terhadap masyarakat, antara lain yang pertama ada toleransi dan inklusi. Gen Z dikenal dengan toleransi tinggi terhadap perbedaan, termasuk ras, agama, orientasi seksual, dan identitas gender. 2. Aktivisme melalui media sosial. Generasi ini memanfaatkan sosial sebagai alat yang menyuarakan pendapat dan mengorganisir aksi sosial. Yang ketiga, kesadaran moral tinggi. Gen Z menunjukkan tingkat kesadaran moral yang tinggi, didorong oleh nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Dan yang terakhir ada adaptasi teknologi. Sebagai generasi digital natif, Gen Z sangat akrab dengan teknologi dan media sosial. Mereka menggunakan keahlian teknologi untuk memperluas wawasan mereka tentang dunia luar dan terlibat dalam diskusi global mengenai isu-isu penting. Namun ada juga tantangan terkait kecanduan teknologi yang memerlukan pengawasan dan sikap bijak dalam penggunaannya. Gen Z tidak hanya menjadi penonton, mereka aktif berperan sebagai agen perubahan dalam berbagai cara. Yang pertama ada mempromosikan kesetaraan gender, yang kedua menggunakan kreativitas atau aktivisme, yang ketiga ada berpartisipasi dalam politik. Jadi kesimpulannya adalah persepsi terhadap lingkungan hidup merupakan cara individu memahami, menerima stimulus dari lingkungan. Proses ini melibatkan pengaitan objek dengan mempengaruhi persepsi ini, termasuk budaya, status sosial ekonomi, usia, pengalaman pribadi, dan interaksi sosial. Baik, itulah pemaparan hasil presentasi kami. Bila ada kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.